Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk para sahabat dakwah semua, teman-temanku semua di mana Anda berada. Kali ini kita akan mendengarkan ceramahnya tausiah dari Ustazah Dr. Nela Luki. Kita ambil apa yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Ketika kita punya uang, kita sedekah dengan uang. Ketika nggak punya uang, kita bisa sedekah dengan ilmu. Nggak punya ilmu, paling parahnya, paling minimnya, kita bisa sedekah dengan senyum. Karena baginda Nabi pernah berkata, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang lain. Dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Maksudnya gimana sih? Ya, nggak boleh senyum dengan yang bukan mahram terlalu berlebihan. Karena itu melanggar syariat. Jadi bersenyumlah atau berikanlah sesuatu kepada orang. Bisa jadi uang, harta, tenaga, ilmu, atau senyuman. Kita bisa berbuat baik dengan cara kita dan kemampuan kita. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jadilah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang penuh dengan akhlak, karena akhlak itu jauh lebih penting dibanding segalanya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa agar terhindar dari kejahatan makhluk. Misalnya kejahatan jin, setan, iblis, orang-orang yang gak suka, orang hasad, orang dengki, orang dendam, orang iri hati. Terhindar dari kejahatan binatang buas, binatang berbisa. Terhindar dari kejahatan, pokoknya dia makhluk. Bentuknya alam gaib maupun alam nyata. Baik dia adalah binatang ataupun lain-lain. Doanya adalah kalau mau terlindung, doakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Teman-teman baca doa ini 3 kali setiap habis sholat atau di waktu-waktu tertentu. Misalnya antara azan dan iqomah juga mustajab. Saat berbuka puasa juga mustajab. Saat teman-teman berpuasa itu juga mustajab. Baca doa itu agar kita terhindar dari makhluk-makhluk apapun yang ingin menyakiti kita. Dibaca aja supaya hidup kita jauh lebih tenang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang cerita sama saya, Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah taat, saya udah bayar zakat, tapi kok anak saya ngelawan juga ya. Saya udah sholat, udah sebagai istri yang baik, udah taat, udah bayar zakat, udah puasa, tapi kok suami saya nggak sholat juga ya. Saya sudah bekerja siang malam, udah berdoa, udah sedekah subuh, udah sholat duha, tapi kok rezeki gitu-gitu aja ya. Ingat, itu adalah ujian. Allah itu semakin kita dekat kepadanya, semakin dia uji kesetiaan kita. Apakah ketika Allah tidak kabulkan harapan kita, kita tetap sama Allah atau berpaling? Ini namanya ujian kesetiaan kita. Nah, bedanya adalah kalau ujian di sekolah, kita belajar dulu baru diuji. Kalau dalam hidup, kita diuji dulu, baru setelah itu kita belajar. Kata Ustadz, kalau sedekah 100 ribu, pahalanya lebih besar. Sholat Jumat, kita sedekah 100 ribu, keluar dari sholat, hilang motornya. Nah, itu ujian. Nah, teman-teman, biasanya ujian itu udah ditakar oleh Allah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan membebani kalau kita nggak mampu. So, teman-teman, kalau ada yang berada di fase ini, tetaplah pada mode ibadah. Karena kenapa? Semakin kita dekat, semakin kita diuji. Tujuannya apa? Allah ingin menilai kesetiaan kita. Setelah kita dianggap setia nih sama Allah, maka Allah naikkan derajat kita kepada orang-orang yang lebih dekat kepadanya. Sebagai analogi misalnya,
Ya, orang-orang yang setia pasti lebih disukai. Orang-orang yang setia pasti lebih diidam-idamkan. Dan insya Allah ujian itu nggak lama. Belajarnya yang lama. Jadi kalau teman-teman dalam fase merasa udah baik tapi hidup tidak berpihak, itu sedang diuji. Tenang aja, semua ada jalan keluarnya. Semua masalah bisa terselesaikan. Semua hati yang nggak tenang bisa diusahakan. Dan keberkahan bisa kita cari. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, kalau hatinya nggak tenang, coba deh lebih dekat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah akan dekat sama kita. Dan kalau kita dekat sama Allah, Allah tidak akan biarkan kita kenapa-napa. Kalaupun ada ujian, ya ujian itu datang untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Allah saja. Bahkan kita sering lihat, kita suka banding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Itu orang gak sholat, gak puasa, gak ibadah, kok hidupnya kaya raya ya. Sementara aku sholat tapi hidupku gitu-gitu aja. Teman-teman jangan pilih hidup kayak mereka. Karena mereka itu semakin jauh dari Allah, Allah kasih nikmat, Allah biarkan. Allah biarkan, ya, dikasih nikmat dibiarkan, dikasih nikmat dibiarkan. Sampai kapan? Sampai nikmat itu dicabut secara mendadak. Itulah namanya istidraj. Lebih beruntung orang-orang yang diuji karena dia sedang dalam fase diuji kesetiaannya. Tetapi kalau seandainya kita nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, hidup kita nggak ada masalah, hati-hati. Jangan-jangan kita istidraj, tinggal nunggu waktu di mana musibah akan Allah datangkan kepada kita. Jadi jangan pernah iri ngelihat orang yang hidupnya enak tapi nggak dekat sama Allah, tinggal nunggu waktu agar kejatuhannya. Tapi irilah dengan orang-orang yang rajin ibadah, hatinya tenang walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.